Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Balik lagi di Kajian Online. Ini ada kabar penting teman-teman, kabar besar di mana kita tahu Presiden Joko Widodo telah mengutarakan niatnya untuk atau ingin ya bertemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi informasi terbaru teman-teman, niatan Presiden Joko Widodo untuk bisa bertemu dan menjalin silaturahmi kembali dengan Ibu Megawati telah ditolak mentah-mentah. Bahkan Presiden Joko Widodo utusan Pak Jokowi untuk menjadi salah satu penyampai pesan sampai diminta kembali ke istana. Dan tentu penolakan ini juga menjadi suatu bentuk pengusiran PDIP terhadap Presiden Joko Widodo. Ya, kalau misalnya ada seseorang yang ingin bersilaturahmi, tentu kita sebagai tuan rumah harusnya menyambut. Tapi ini malah dihalang-halangi, malah ditolak. Dan sampai-sampai teman-teman semua, nih Presiden Joko Widodo ini tidak diperkenankan untuk bertemu, bahkan berbicara dengan Ibu Megawati. Informasi ini teman-teman kita dapat dari Kompas di artikelnya yang berjudul Hasto. Terkait Jokowi ingin bertemu dengan Megawati, anak ranting katakan biar ketemu mereka dulu. Kita bakal coba dulu cek teman-teman, ini press release-nya biar informasinya bisa tersampaikan secara menyeluruh dan lebih kredibel. Dilansir dari kompas.com, Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo tidak bisa langsung bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, melainkan harus bertemu dengan anak-anak ranting terlebih dahulu. Menurut Hasto, itu merupakan usulan dari anak ranting PDIP. Itu diungkapkan Hasto setelah ditanya apakah Presiden Joko Widodo sudah sowan ke Megawati hingga hari ketiga Lebaran 2024. Tapi dalam konteks terkait dengan Pak Jokowi hanya anak ranting, justru mengatakan sebentar dulu Pak, biar bertemu dengan kami anak ranting dulu. Kata Hasto di kediaman Megawati, Jalan Tuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 12 April 2024 ya. Jadi teman-teman di sini Hasto itu mengungkapkan memang sudah ada ini niatan atau utusan dari istana yang menyambangi kediaman Ibu Megawati untuk meminta audiensi, meminta atau menyampaikan ya informasi bahwa Pak Jokowi ingin bersilaturahmi dengan Ibu Megawati. Hanya saja di sini kalau kita lihat dari pernyataan Hasto di sini yang menyebut bahwa tidak bisa langsung bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, melainkan harus terlebih dahulu bertemu dengan anak ranting. Nah tentu ini adalah sebuah bentuk penolakan yang pertama yang dilakukan oleh PDIP, khususnya ini Sekjen PDIP yang menolak utusan istana yang menyampaikan niatan mulia Pak Jokowi untuk bisa bertemu dan bersilaturahmi dengan Bu Mega. Yang kedua di sini ada syarat ternyata ya. Setelah ditolak, syaratnya itu harus terlebih dahulu bertemu dengan anak-anak ranting PDIP. Nah, tentu di sini teman-teman muncul pertanyaan, kenapa Pak Jokowi sebagai seorang presiden ya harus misalnya melakukan audiensi dulu dengan anak-anak ranting PDIP. Nah, tentu di sini PDIP menegaskan bahwa Pak Jokowi sudah tidak dianggap, sudah bukan bagian dari PDIP lagi. Jadi ini sebuah syarat yang cukup berat juga untuk dilakukan karena ya kita tahu ini waktu lebaran juga sudah sangat mepet. Agenda-agenda presiden juga sudah banyak ya menanti. Kalau misalnya Pak Jokowi harus bertemu dengan anak-anak ranting yang mungkin ini jumlahnya itu ribuan, bagaimana caranya? Tentu ini juga akan sangat memakan waktu. Selanjutnya nih teman-teman semua, dalam konteks terkait dengan Pak Jokowi, ini anak-anak ranting justru mengatakan sebentar dulu biar bertemu dengan anak-anak ranting atau dengan PDIP ya, kata Hasto di kediaman Bu Mega. Lanjutnya Hasto mengatakan usulan dari anak ranting itu sangat masuk akal karena mereka menjadi benteng dari Megawati di PDIP. Oleh karenanya, jika Presiden Joko Widodo ingin membuka komunikasi harus melalui anak ranting terlebih dahulu. Karena mereka juga jadi benteng Ibu Megawati Soekarno Putri, ujar Hasto. Lebih lanjut, Hasto menyinggung soal begitu banyak penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power dalam pelaksanaan pemilihan umum pemilu 2024. Dia bahkan menyayangkan bahwa dugaan penyalahgunaan kekuasaan itu dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Ya ini balik lagi teman-teman ke tuduhan yang dituduhkan oleh lawyernya 03 di MK kemarin,
di mana ini PDIP salah satu partai yang mengatakan atau menuduh Presiden Joko Widodo telah melakukan abuse of power bahkan nepotisme secara terang-terangan untuk memanjangkan kekuasaannya di Indonesia dengan jalan menjadikan anaknya Gibran Rakabuming Raka sebagai sebagai wakil presiden dari Prabowo Subianto. Nah, di sini kembali diungkit ya. Ini memang kayaknya PDIP begitu, mohon maaf ya, begitu sakit ya, begitu dalam lukanya. Jadi sampai-sampai niatan Pak Jokowi untuk bertemu ditolak. Selanjutnya Pak Jokowi harus keliling dulu Indonesia untuk menyambangi anak-anak ranting PDIP atau mekanismenya seperti apa. Selanjutnya di sini mereka juga rekan-rekan di PDIP juga kembali menuduh Pak Jokowi melakukan abuse of power yang memang ini telah diajukan di MK, telah masuk ke sengketa Pilpres 2024 walaupun sampai saat ini kita belum mendengarkan apakah Mahkamah Konstitusi mengakui atau apakah Mahkamah Konstitusi akan memberikan keputusan bahwa memang Pak Jokowi melakukan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan atau tidak. Memang itu masih ditunggu bahkan oleh banyak sekali media-media di Indonesia. Lanjut teman-teman. Padahal menurut Hasto, PDIP itu sangat-sangat berharap Pilpres 2024 menjadi warisan atau legasi Presiden Joko Widodo menjelang akhir masa jabatannya. Tapi ternyata justru merupakan puncak dari abuse of power dari Presiden Jokowi. Dan kemudian terjadi akibat nepotisme kepentingan untuk memperpanjang kekuasaan itu. Sehingga anak ranting justru yang jadi benteng Ibu Mega agar tetap kokoh berdiri di dalam pengabdian mengawal demokrasi itu katanya. Diberitakan sebelumnya pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Megawati Soekarno Putri disebut menunggu waktu yang tepat. Hal itu diungkapkan Koordinator Staf Khusus Presiden Adi Dwipayana melalui keterangan pers Jumat. Terkait silaturahmi Presiden Joko Widodo dengan Ibu Megawati sedang dicarikan waktu yang tepat, ujar Ari. Lagi pula ini masih bulan Syawal adalah bulan yang paling tepat untuk memperas silaturahmi katanya lagi. Ya teman-teman, dari ini pernyataan staf khusus Presiden Ari Dwipayana, memang istana ini sudah memberikan respon positif bahwa istana telah mengirim utusan ke kediaman Ibu Megawati untuk menyampaikan bahwa Pak Jokowi sebagai seorang presiden dan juga sebagai sahabat Ibu Megawati ingin melakukan silaturahmi. Ya, di sini teman-teman, silaturahmi tentu tidak harus memakai embel-embel kekuasaan atau titel ya. Ini bisa saja silaturahmi antar sahabat ya. Jadi Pak Jokowi dan Bu Mega ya tidak harus misalnya ini antara presiden dan juga ketum PDIP. Ya, yang masalah di sini utusan dari istana saja utusannya itu ditolak mentah-mentah oleh PDIP, bahkan tidak diperkenankan untuk bertemu langsung dengan Bu Megawati, menyampaikan keinginan Pak Jokowi untuk bisa bertemu dengan Bu Mega. Menurut Ari, pada prinsipnya Presiden Joko Widodo tidak pernah membatasi diri untuk bertemu dengan siapapun, terutama tokoh bangsa. Presiden sangat terbuka bersilaturahmi dengan siapa saja, apalagi dengan tokoh-tokoh bangsa, ujarnya. Ya teman-teman, dari artikel yang cukup panjang ini kita sudah mengambil kesimpulan bahwa memang permasalahannya di sini, ganjalannya pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ibu Megawati ada di pihak rekan-rekan PDIP. Jadi memang PDIP masih mungkin punya anak ya. Jadi mungkin PDIP di sini masih punya sesuatu ya yang belum terselesaikan dengan Pak Jokowi. Tentu kita pun berharap ini Pak Jokowi dan juga Bu Mega bisa segera melakukan pertemuan agar rekonsiliasi politik demi kepemimpinan selanjutnya bisa berjalan dengan baik dan juga aman. Ya mungkin itu teman-teman informasinya. Kita tentu bakal terus update nih perkembangan apakah Pak Jokowi akan bertemu dengan Bu Mega dalam waktu dekat ini atau tidak. Karena itu teman-teman subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya dari kajian online. Cukup sampai sini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.